Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Nurse Azizun Bizulfa, peserta Latsar Cabang S Kemenkes 2022 Angkatan 2 Kelompok 4 ingin menampilkan video terkait analisa isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Langkah pemecahan masalah. 1. Identifikasi masalah. 2. Analisis dampak. 3. Menentukan core issue dengan analisis USG. 4. Analisis penyebab core issue. 5. Alternatif penyelesaian masalah dengan analisis SWOT. Identifikasi isu atau masalah. Isu atau masalah yang terdapat di ruang rawat inap anak di tempat saya bekerja yang pertama yaitu nomor 1. Kurangnya jumlah infus PAM dan sirim PAM di ruang rawat anak untuk memberikan cairan infus atau terapi harian. Faktanya, ruang rawat hanya memiliki 1 infus PAM dan 3 sirim PAM, dengan berarti totalnya adalah 4 buah dengan kapasitas pasien 32 orang. Kemudian yang terkait penggunaan sistem Electronic Health Record atau EHR yang baru diterapkan di rumah sakit. Faktanya, 7 dari 20 perawat menyatakan kesulitan dalam mengoperasikan EHR yang baru karena sosialisasi belum menyeluruh ke semua perawat. Selain itu, sebagian besar perawat senior mengatakan merasa kesulitan untuk menggunakan komputer. Masalah nomor 3 yaitu kurangnya pemahaman pasien dan keluarga terkait prosedur persiapan tindakan operasi. Faktanya, sebagian besar keluarga pasien baru menyatakan kurang memahami persiapan prosedur operasi. Jumlah keluarga jika terhadap pasien anak diperbolehkan lebih dari 1 maksimal 2 orang untuk menjaga pasien tersebut. Sehingga ketika kita menjelaskan terkait prosedur operasi, kita perlu menjelaskan ulang kepada setiap anggota keluarga apabila ada salah satu anggota keluarga yang belum datang ketika kita memberikan penjelasan. Analisis dampak. Apabila isu atau masalah tersebut tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak 1. Pemberian cairan infus atau terapi harian menjadi kurang efektif. Apabila jumlah pasien yang memerlukan penggunaan sirim PAM atau infus PAM lebih dari 4 orang, maka akan berpengaruh terhadap pemberian terapi pasien tersebut. Seperti jika terdapat lebih dari 2 pasien yang sedang mendapatkan koreksi cairan khusus atau proses kemoterapi, dan bahkan bisa mengakibatkan kejadian yang tidak diharapkan atau bahkan kelalaian. Yang kedua, kinerja perawat menjadi kurang efektif dan efisien karena keterbatasan penggunaan Electronic Health Record. Masalah yang ketiga, edukasi kepada keluarga dilakukan secara berulang-ulang kepada setiap anggota keluarga atau orang tua, sehingga kurang efisien terhadap penggunaan waktu dan juga tenaga perawat. Selain itu, kurangnya pemahaman keluarga dapat menimbulkan kecemasan tersendiri. Menentukan core issue menggunakan metode USG. Masalah pertama, kurangnya jumlah infus PAM dan sirim PAM. Untuk kriterianya mendapatkan nilai urgensinya 5 karena apabila hal ini teruskan menjadi larut-larut dapat berdampak negatif terhadap program terapi pasien sehingga bisa mendapatkan hasil atau dampak yang negatif juga. Untuk tingkat keseriusan atau S nilainya 4 karena harus segera dilakukan penanganan juga, dan untuk nilai growth nilainya 3 atau bahkan bisa 2 karena hal ini terkait manajemen yaitu penyediaan alat kesehatan. Masalah kedua, kurangnya sosialisasi terkait penggunaan EHR. Untuk nilai U-nya adalah 3 karena perawat senior atau yang belum bisa menggunakan EHR dapat meminta tolong kepada perawat yang lebih bisa menggunakannya. Untuk nilai S dan G-nya sama-sama 3 karena tidak terlalu urgensi, dan juga untuk G-nya bisa dilakukan dengan tambahan sosialisasi dan pengayaan terhadap pribadi perawat itu sendiri. Yang ketiga, terkait kurangnya pemahaman pasien dan keluarga terkait prosedur persiapan tindakan operasi. Di sini urgensinya 4 karena pasien yang akan menjalani operasi cukup banyak
dan akan berdampak kepada kinerja perawat dan juga berdampak terhadap pasien atau keluarga itu sendiri. Pasien menjadi cemas apabila tidak paham terkait informasi prosedur tindakan operasi dan juga akan berdampak terhadap hasilnya nanti. Analisis penyebab core issue. Pertama, surrounding. Di sini keluarga belum berpengalaman terkait prosedur operasi. Yang kedua, sistem. Belum adanya sistem yang mendukung di rumah sakit. Yang ketiga, skills. Karena teknik menjelaskan setiap orang itu berbeda, termasuk perawat. Yang kedua, kemampuan setiap keluarga berbeda dalam memahami informasi. Yang keempat, belum ada suppliers, yaitu belum ada media edukasi yang mendukung. Dan yang kelima adalah safety, yaitu keamanan pasien perlu diutamakan. Dampak dari beberapa penyebab tersebut adalah dapat timbul kecemasan pada keluarga, kemudian kinerja perawat kurang efektif dan kurang efisien. Gagasan kreatif untuk penyelesaian masalah atau core issue. Pertama, adanya media edukasi yang ditujukan khusus untuk keluarga yang mana anggota keluarga atau anaknya akan menjalani prosedur operasi. Media ini bisa dalam bentuk pamflet atau video edukasi. Hal ini bertujuan agar edukasi atau penyampaian informasi lebih efektif serta meningkatkan efisiensi kinerja perawat karena perawat tidak perlu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Yang kedua, adanya sosialisasi kepada perawat tentang manfaat, tujuan, dan cara penggunaan media edukasi terkait persiapan operasi yang telah dibuat tersebut.